Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana pada hari ini sudah lebih daripada 100.000 jiwa yang terkena positif corona di Indonesia. Sudah hampir 5.000 yang meninggal karenanya. Maka kita pantas bersyukur hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan bahagia hidup di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini di tahun 1441 Hijriah terasa sangat berbeda suasana Idul Adha yang kita rayakan bersama di tengah pandemi COVID-19 ini. Jamaah haji yang biasanya mencapai 2,5 juta hari ini berkisar antara 10.000 jamaah saja. Hal ini tentu harus semakin menyadarkan kita betapa dhaif, betapa lembahnya kita sebagai hamba Allah, betapa lemahnya kita sebagai manusia, dan tidak ada yang bisa kita banggakan ketika Allah menurunkan satu wabah kepada kita, maka seluruh dunia dibuat geger, seluruh dunia dibuat khawatir, takut, cemas, dan tidak sedikit sudah menelan korban jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah, belajar dari peristiwa yang sangat fenomenal terkait dengan Idul Adha ini adalah satu sosok Nabi yang menjadi panutan setiap umat, satu sosok keluarga yang menginspirasi setiap umat. Dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri Allah perintahkan untuk meladani Rasul ini. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi Muhammad, yaitu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ketika kita membaca sejarah sirah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana luar biasanya Nabi Ibrahim bersama keluarganya dalam memberikan teladan tentang kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana kesabarannya ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang sejatinya beliau ketika menikah dengan Siti Hajar dengan waktu yang sangat lama, mereka berdua tidak dikaruniai anak. Nah, sampai akhirnya ketika sudah sekian lama rumah tangga, baru diberilah anak yang diberikan nama Ismail, yang telah menjadi Nabi Ismail alaihissalam.
apa yang terjadi ketika Nabi Ismail masih kecil. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meninggalkan Nabi Ismail yang kecil waktu itu bersama ibunya Siti Hajar, diantarkan di tengah padang pasir gurun Sahara, kemudian disuruh Allah ditinggalkan di situ berdua. Subhanallah, ini sesuatu yang sangat berat bagi orang tua yang selama ini mengidam-idamkan seorang anak baru dikaruniai anak, kemudian disuruh meninggalkan di tengah padang pasir. Tapi Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar yakin ketika ini adalah perintah Allah, pasti di situ ada hikmahnya, pasti di situ ada keutamaannya, pasti di situ ada rencana Allah yang lebih baik untuk mereka. Dan ternyata singkat cerita, ketika Siti Hajar beserta anaknya kehausan, maka Siti Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah, sampai akhirnya kemudian muncul dari telapak kaki Nabi Ismail sumber air yang sampai sekarang tidak pernah kering, yaitu air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Bukan hanya sampai di situ ujian Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ketika mereka sudah melalui ujian meninggalkan anak di gurun pasir bersama istrinya, ketika kemudian dipertemukan kembali oleh Allah, maka di usia ketika beliau sudah mulai agak dewasa, menginjak usia remaja, kembali Allah memberikan ujian yang luar biasa. Apa itu? Ya, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya yang merupakan wahyu dari seorang nabi, yakni untuk menyembelih putranya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, menyampaikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 41, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara qala abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika anak ini sudah mulai bisa berusaha, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, bahwa aku melihat aku menyembelihmu di dalam mimpiku. Fanzur ma tara, perhatikanlah, kira-kira pikirkanlah apa menurut pendapatmu. Qala abatif'al, kata anaknya Nabi Ismail alaihissalam, laksanakanlah hai bapakku, ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kembali Nabi Ibrahim beserta keluarganya diuji untuk menyembelih anaknya, anak kesayangan semata wayang. Dan ini bukan cerita fiktif, dan ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah kenyataan yang tertuang dalam Al-Quran, dan ini diyakini kebenarannya. Bayangkan para ibu saudara-saudari sekalian, ujian yang luar biasa. Namun ayah, ibu beserta anaknya begitu cinta dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sanggup mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun sekali lagi yakinlah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Dan ternyata ketika Nabi Ismail sudah berada di pelipis Nabi Ibrahim AS ketika akan disembelih, maka Allah perintahkan untuk diganti dengan seekor domba, seekor kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentu dengan cerita yang singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yakinlah kita ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, cukup kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, mari kita dirikan sholat. Ketika Allah perintahkan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, mari kita sama-sama menjalankan puasa. Ketika Allah perintahkan wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, mari sama-sama kita tunaikan zakat yang tentu sesuai dengan asnafnya. Apapun yang diperintahkan Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Maka Allah jamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiranya sudah banyak sekali peringatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari gunung meletus, tsunami besar-besaran, wabah demam berdarah, bahkan wabah pandemi COVID-19 pada hari ini, saat ini yang sedang melanda dunia. Sudah cukup banyak sekali peringatan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita sadari, marilah kita pelajari ini semua, jadikan sebagai bahan renungan bahwa kita harus lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Jadikanlah dunia sebagai jembatan ladang amal menuju negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Jangan kita terperdaya dengan dunia ini, karena kita hanya sementara di dunia ini. Dan jangan pula kita melupakannya, karena dengan kehidupan yang bahagia di dunia dan kebahagiaan di akhirat, inilah yang menjadi cita-cita orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabbku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini yang sering kita lantunkan, ini yang sering kita munajatkan. Jangan sampai doa kita tidak sesuai dengan amal kita. Kita minta bahagia dunia akhirat, namun kita melanggar perintah Allah. Kita minta bahagia dunia akhirat, namun kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan dan khutbah ini semakin menyadarkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.